Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين التكبير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا فتاه يا مبين يا قوي يا متين. اللهم ارزقني إذن وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah di dalam jalan keimanan, jalan kebenaran Islam sampai yaumul akhir. Amin, amin. Mari kita tata di niat kita masing-masing. Hari ini kita pada kesempatan ini, mari kita eh, merenungkan sebentar sedikit ya. Kita merenungkan tentang kekuatan luar biasa yang menjadi kunci ketenangan kita, hati kita, yaitu kunci keberhasilan, bahkan kunci pertolongan dari Allah, yaitu apa? Kunci ketenangan, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci dari semua pertolongan dari Allah apa? Tawakal. Kita menyerahkan semua, setelah kita berikhtiar, kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, Allah baru turun tangan. Selama kita belum tawakal, ya, Allah belum akan membantu 100%. Ya. Tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, tapi tawakal adalah kesungguhan hati seorang mukmin untuk bersandar penuh kepada Allah. Setelah ia melakukan segala usahanya, ikhtiar terbaiknya, semuanya telah dicoba, ya. Namun hati, eh, seluruh anggota tubuhnya berikhtiar, tapi hatinya tawakal. Ya, tawakal adalah pekerjaan hati yang menyatu dengan keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mengatur segala urusan. Ya, Allah yang akan mengangkat derajat kita, memberikan rezeki kepada kita, menjaga keselamatan kita, dan menyelesaikan segala urusan-urusan kita yang mungkin yang berat, yang susah, yang sulit. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Quran surat At-Tolak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, oh ya, At-Tolak, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Insya Allah ya. Jalan keluarnya apa? Takwa dan tawakal kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Ya. Allah akan mencukupinya. Bapak Ibu sekalian, para jamaah jedabak yang dirahmati Allah, tawakal bukan alasan untuk bermalas-malasan.
Rasulullah SAW sendiri juga mengajarkan kita bahwa tawakal yang sejati harus berjalan seiring dengan usaha yang nyata. Beliau adalah seorang paling tawakal Rasulullah SAW. Tapi lihatlah saat berperang beliau Rasulullah SAW memakai baju besi, merancang strategi, mempersiapkan pasukannya, bahkan untuk kehidupan keluarganya Rasulullah SAW juga menabung, memakan makanan yang secukupnya dan akhirnya juga memiliki tabungan untuk menabung untuk selama kurang lebih setahun. Itu Rasulullah SAW. Inilah contoh tawakal. Bukan hanya menunggu, tapi selalu bergerak. Bergerak sambil percaya dengan sepenuh hati. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ibu bapak sekalian saudaraku jamaah sejahtera bagi yang dirahmati Allah. Ada satu kisah inspiratif dari seorang mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar Kairo. Namanya Abdullah. Ia menanti selama 4 tahun untuk bisa berhaji. Saat kesempatan itu datang, ia berikhtiar keras untuk mendapatkan visa haji. Meskipun antrian yang panjang dan proses yang sulit, hingga pada detik-detik terakhir, saat hanya tinggal satu orang di depannya, loket visanya tutup. Ya. Apa yang ia lakukan? Apakah menyerah? Tidak, ia terus berdoa, berzikir, mengetuk semua pintu, berusaha secara harfiah nih. Kira-kira mana yang bisa dibuka? Di samping berusaha mengetuk, berkoordinasi, dia pun juga berdoa dalam hati batinnya dan sambil subhanallah, subhanallah, berdoa minta pertolongan kepada Allah karena tawakal dan usahanya yang tiada henti. Akhirnya Allah bukakan jalan melalui pintu belakang. Ia pun mendapatkan visa dan akhirnya berangkat haji dari negeri para ulama tersebut. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ada juga kisah ya, selain kisah haji tadi, Abdullah ada kisah. Kisah nyata ini seorang adalah kisah nyata seorang yang bekerja sebagai seorang humas atau seorang marketing. Sebut saja namanya Pak Rohman. Beliau telah bekerja di dunia pemasaran lebih dari 7 tahun. Setiap bulan dia harus mengejar target penjualan. Dia datang pagi, pulang malam, mengikuti pelatihan, menyusun strategi, membuat planning, buat perencanaan kerja. Bahkan sering menahan malu ditolak calon pelanggannya. Ditolak terus ya. Namun selama bertahun-tahun target yang ia kejar belum pernah tercapai secara penuh. Kadang hanya separuh, kadang jauh dari harapan. Dalam kondisi ini, Pak Rohman tidak sedikit apa itu, tak sedikit ada teman-temannya yang menyerah bahkan pindah profesi. Tapi bagi Pak Rohman tetap bertahan karena ia percaya pada satu hal, kepada Allah, yaitu tawakal kepada Allah. Ia berkata, saya akan terus bekerja keras, saya akan terus bekerja cerdas, tapi saya tahu rezeki saya tidak datang dari manusia, tapi dari Allah. Mungkin Allah belum memberi saya target penjualan yang penuh, tapi saya masih bisa makan, anak-anak saya bisa sekolah, rumah tangga saya tetap tetap utuh. Saya terus berusaha dan saya terus tawakal. Itu katanya Pak Rahman. Subhanallah, di tahun ke-8 Allah berikan kejutan. Ia mendapatkan satu klien besar, perusahaan yang asing, ya perusahaan asing yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dan satu kontak itu ia melampaui target tahunannya. Bahkan ia diberikan jabatan. Bapak Ibu sekalian dirahmati, apa yang membuat semua itu tadi bukan semata-mata strategi, bukan semata-mata karena cerdasnya, tapi karena kesabaran, usaha yang tanpa menyerah, dan tawakal yang tak pernah putus. Ya, selalu yakin akan pertolongan Allah dan selalu ikhtiar dan selalu yakin akan pertolongan Allah dengan penuh sabar dan tawakal. Ini sejalan dengan firman Allah tadi dalam Quran Imran ayat 660, jika menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolong kamu setelah itu? Ya, jadi teman-teman, tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah. Itu Ali Imran 160. Di 122 juga Allah telah berkalam dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Ini
Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi tugas kita bukan menebak hasil. Tugas kita adalah terus berikhtiar, bertawakal, melakukan proses dengan baik. Perbaiki hari ini fokus kita, yaitu bagaimana kita melakukan hari ini yang terbaik. Melakukan yang terbaik fokus kita hari ini. Waktu demi waktu kita isi dengan sebaik mungkin. Kalau proses kita baik, maka hasilnya pasti baik. Jadi fokusnya pada langkah-langkah kecil yang kita kelola hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena tawak dan kemudian tawakal. Bukan menunggu keajaiban, tapi harus melangkah dalam keyakinan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan hidup kita hari ini jika hari ini hidup kita penuh dengan ujian, mungkin ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian pekerjaan, ujian penyakit, mungkin masuk galau tentang masa depan, ujian masalah anak-anak, pasangan dalam keluarga, tapi ingatlah dengan tawakal bukan hanya untuk urusan besar, tapi untuk urus setiap langkah kehidupan kita, mulai dari bangun tidur, mencari nafkah, hingga menjalani hari-hari kita yang berat ini, semua itu butuh tawakal. Tawakal membuat hati tenang, jiwa damai, dan tubuh lebih ringan. Karena kita tahu hasilnya bukan urusan kita adalah berusaha semaksimal mungkin, terus berusaha dan belajar semaksimal mungkin, dan menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Al-Wakil yang maha mengurus. Mari kita jadikan tawakal sebagai kekuatan hidup kita. Saat kita sudah maksimal berusaha, maka jangan resah, jangan gelisah. Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berserah diri kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya bertawakal dan bersungguh-sungguh kepada Allah, dan semoga Allah cukupkan segala urusan kita di dunia dan akhirat dan sukseskan urusan kita. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.